Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijriah dengan NIM 2001030042 dari kelas BKI 4B Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan media massa dari masa ke masa beserta bagaimana dampak kehadiran media pada masyarakat. Baik, langsung saja. Sejarah media massa ini dimulai sejak masa penjajahan Belanda dan baru mengalami perkembangan yang signifikan setelah bergulirnya era reformasi di penghujung tahun 1990-an. Media massa diawali itu dalam bentuk surat kabar yang ditulis, lalu kemudian dicetak setelah teknologi percetakan berkembang. Kemudian muncul pula majalah, radio, televisi, dan terakhir internet. Adapun sejarah perkembangan media massa pada masa ke masa, yang pertama itu era surat kabar. Surat kabar pertama di dunia yaitu Akta Diuma terbit pada tahun 59 Masehi di Roma pada zaman Julius Caesar. Surat kabar tersebut berisi kebijakan-kebijakan Kaisar, pengumuman resmi dan informasi penting lainnya. Pada masa itu, surat kabar tersebut masih berupa tulisan yang diukir pada logam atau batu. Surat kabar pertama di dunia yang dicetak adalah Relation. Surat kabar ini diterbitkan pada tahun 1605 oleh Johann Carolus di Jerman dan menggunakan bahasa Latin. Surat kabar pertama kali muncul di Eropa pada abad ke-17 di Indonesia. Sendiri surat kabar telah diterbitkan sejak zaman penjajahan Belanda pada tahun 1557 sampai 1629. Jan Peterson Coin memprakarsai penerbit newsletter, memori, dan novels yang berisi berita-berita dari Belanda yang dibawa ke Indonesia. Surat kabar modern pertama yang diterbit di Indonesia dulu Hindia Belanda adalah Bataviase Novels and Politics. Surat kabar tersebut menggunakan bahasa Belanda dan lebih banyak menampilkan iklan untuk kepentingan komersial pemerintahan Belanda. Koran Pribumi yang menggunakan bahasa Melayu baru muncul pada tahun 1850-an. Surat kabar Bro Martani yang berbahasa Jawa terbit di Solo pada tahun 1855. Kemudian yang kedua itu era majalah. Majalah pertama di dunia adalah The Gentleman Magazine yang terbit pada tahun 1731 di London. Editor majalah ini adalah Edward yang menggunakan napena Sylvanus Urban. Pada awalnya, majalah berisi tentang humor, karya fiksi atau esai mengenai politik, sastra, musik, atau topik menarik lainnya yang sifatnya lebih ringan daripada surat kabar. Di Indonesia sebenarnya majalah sudah mulai terbit sejak zaman penjajahan, namun tidak bertahan lama. Pada tahun 1014 terbit majalah The Crayon, lalu tahun 1939 terbit majalah Perintis yang beredar di kalangan supir pada masa kemerdekaan di tahun 1945. Di Jakarta terbit majalah Panca Raya di bawah pimpinan Markoen Dijo Hadisoeparto. Kemudian yang ketiga itu era radio. Stasiun radio pertama mulai beroperasi tahun 1920, yaitu stasiun radio KDKA Diepsburg. Pada awalnya radio digunakan oleh maritim untuk mengirimkan pesan dalam bentuk kode Morse dari kapal ke darat. Atau sebaliknya, radio sebagai media massa populer digunakan pada Perang Dunia II dan setelahnya. Hal ini dikarenakan radio dapat menyebarkan informasi tentang perang lebih cepat daripada surat kabar. Radio pada awalnya menggunakan modulasi amplitude rentan akan gangguan cuaca. Pada tahun 1933 ditemukan sistem modulasi frekuensi atau VM yang menghasilkan suara lebih jernih dan tidak terganggu cuaca buruk. Hingga saat ini sebagian besar stasiun radio analog menggunakan sistem VM. Di Indonesia, Radio Republik Indonesia didirikan pada tanggal 11 September 1945. Sebulan setelah dihentikannya siaran radio, Hosok Hoyu
Radio Republik Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintahan Republik Indonesia dan rakyat meski kalau oleh hadirnya televisi, radio masih tetap bertahan. Kemudian yang keempat itu era televisi. Televisi mulai dikembangkan sejak tahun 1920-an, namun baru mulai populer dan dimiliki banyak penggunaan sejak tahun 1990-an. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, pada masa itu televisi telah menampilkan gambar dan suara tapi masih hitam putih. Siaran TV berwarna mulai marak sejak tahun 1967-an. Hingga saat ini teknologi televisi semakin berkembang. Televisi berukuran lebih tipis, ringan namun dengan kualitas gambar yang sangat jernih dan halus. Kemudian yang kelima itu internet. Internet pertama kali dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk kepentingan militer. Proyek tersebut bernama ARPANET, Advanced Research Project Agency Network, pada tahun 1970. Lebih dari 10 komputer setelah dapat dihubungkan dan saling berkomunikasi pada tahun 1980-an. Telah lebih dari 100 komputer yang dapat bergabung dengan ARPANET dan membentuk jaringan pada tahun 1990. Tim Berners-Lee menemukan program yang diberi nama World Wide Web, disingkat WWW, sebuah program editor dan browser yang bisa menjelajah antara komputer yang satu dengan komputer yang lain dan menciptakan jaringan. Tahun 1994, situs internet tumbuh dan berkembang semakin banyak, mencapai 3.000 alamat. Muncul pula retail belanja online pada abad ke-20. Internet telah digunakan secara luas dan menghubungkan seluruh dunia. Kemudian dampak kehadiran media massa kepada masyarakat, yaitu memiliki dampak positif dan negatif. Nah, dampak positifnya itu yang pertama, informasi dapat menyebar secara luas yang lebih cepat. Kemudian yang kedua itu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerja dan meningkatkan perekonomian negara. Sedangkan dampak negatif dari media sosial adalah menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya. Interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan internet, menimbulkan konflik, masalah privasi, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Mungkin cukup penjelasan dari saya mengenai perkembangan media massa dari masa ke masa beserta dampaknya pada masyarakat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.